Selamat hari Minggu, shalom untuk kita semua. Shalom untuk seluruh jemaat GKPS Maranatha. Shalom untuk jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah online ini. Selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang maha baik, yang memberkati kita hari lepas hari. Dan terkhusus untuk walaupun masa pandemi COVID-19, kita masih bisa untuk beribadah. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka mata hati kita arahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita memperoleh persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Jemaat yang terkasih, siapakah yang menjadi sumber kuat kita yang ada di surga dan yang ada di bumi? Hanya Tuhan, hanya Allah kita sumber kekuatan kita. Mari kita nyatakan bahwa Allah sumber kuat kita lewat pujian Allah sumber kuatku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber rahmat yang abadi, kami hendak memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Engkau tetap setia menaburkan firman-Mu yang hendak memanggil kami supaya belajar dan bertumbuh, mengenal dan memahami kehendak-Mu. Pimpinlah ibadah kami ini dengan Roh-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh di dalam diri kami, serta berbuah yang baik. Kami memohon kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat dan pengertian yang benar untuk memahami kehendak-Mu. Tumbuhkan serta bangkitkanlah kesungguhan kami menaburkan buah-buah firman sebagai kesaksian kami, agar kebenaran-Mu semakin nyata di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak kupuji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 8, 1+6, bagimu Tuhan nyanyianku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber berkat bagi kehidupan kami. Engkau setia menyertai dan melindungi kami dalam kegiatan kami sehari-hari, serta memberikan berkat kepada kami. Apa yang kami miliki adalah pemberian-Mu semata, harta, kesehatan, pengetahuan, dan segala yang ada pada kami. Namun semua ini sering kami pergunakan justru untuk hal yang sia-sia. Bahkan seringkali kami pergunakan sebagai alat untuk berpaling daripada-Mu. Bapa yang baik, kami telah berdosa kepada-Mu. Ampunilah kami atas segala dosa kami. Anugerahkanlah kepada kami hikmat, sehingga kami mampu mempergunakan apa yang kami miliki untuk segala kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya dengan curahan darah Yesus di Golgota yang bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkatkan pujian sebagai pengakuan kita, tercurah darah Tuhanku. Kasih-Mu-lah kupuji terus seumur hidup. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai orang yang dimerdekakan dari dosa, mari kita nyatakan sukacita kita, kita puji Dia juru selamat kita, penebus kita dan pahlawan kita. Dengan sukacita kita bernyanyi, nyanyian orang merdeka.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan orang yang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dengan doa syafaat kita. Mari kita mengangkatkan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Kenyataan di depanku mengecewakan. Kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagi-Mu ya Bapa di sorga, karena kami tetap merasakan lawatan daripada Tuhan, mulai dari tadi pagi Engkau bangunkan kami dari tidur kami, hingga pada saat ini Tuhan, Kau sudah tibakan kami di rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun live streaming kami.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala nyanyian pujian kami yang sudah kami angkatkan kepadamu. Kiranya Engkau boleh menerimanya sebagai uap yang harum di hadapan-Mu. Demikian juga pada saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami berdoa kepadamu lewat doa syafaat kami. Sebelumnya Bapa, mari Engkau kuduskan, sucikan kami dari segala keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan sehingga kami layak untuk memanggil nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat setiap kegiatan gereja-Mu Tuhan. Di dalam 1 minggu ini kami bersyukur kami boleh melakukannya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memimpin kami, melindungi kami, sehingga kami boleh melaksanakannya di dalam 1 minggu ini. Untuk minggu ke depan juga Tuhan, kami memohon kepadamu, supaya Engkau juga campur tangan di dalam setiap rencana kegiatan gerejamu. Terkhusus Tuhan, untuk nanti Bapa, akan diadakan rapat majelis jemaat, yaitu untuk evaluasi kerja kami Tuhan yang lewat. Mari Bapa, Engkau pimpin kami Bapa, semua majelis jemaat-Mu. Ketuk pintu hati kami Bapa, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Meluangkan waktu kami Bapa, untuk benar-benar Bapa kami boleh mengevaluasi kerja kami selama ini Tuhan, selama 6 bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Bapa rapat majelis jemaat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Juga kegiatan gereja-Mu yang lain Bapa, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di mata-Mu Tuhan semuanya kelihatan Tuhan Yesus. Kami hanya memohon berkat-Mu. Kami hanya memohon pimpinan Tuhan, supaya Engkau yang memimpin kami Tuhan, setiap para pekerja-Mu, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan setiap kegiatan gereja kami untuk kedepannya. Terkhusus untuk PHMJ kami Tuhan, berikan kesatu hatian kepada mereka Bapa, berikan hikmat bijaksana yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka Bapa dapat dengan berhikmat untuk memimpin jemaat-Mu di GKPS Maranatha ini. Kami percaya Tuhan, lewat pimpinan Tuhan, setiap PHMJ kami boleh bekerja sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga lewat pelayanan mereka Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu, yang kami tidak tahu Tuhan siapa-siapa saja orangnya Bapa yang sakit atau dalam pemulihan pada saat ini. Kami memohon kekuatan daripada Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap usaha mereka. Engkau berkati setiap obat yang mereka pakai Tuhan. Sehingga lewat pemberkatan-Mu terhadap setiap usaha mereka, obat yang mereka pakai Bapa, mereka mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, buat jemaat-Mu Tuhan secara khusus. Anak kami Praido Munte yang beberapa hari yang lalu Tuhan mengalami kecelakaan. Sekarang Tuhan dia berobat jalan. Mari Tuhan Engkau berkati setiap pengobatan anak kami ini. Berkati juga obatnya Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan, kesabaran, pengharapan kepada orang tuanya Tuhan. Sehingga mereka juga boleh mengobatkan anak kami ini dengan sungguh-sungguh, dengan pemberkatan-Mu Tuhan. Kami percaya anak kami ini akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Banyak sekali Tuhan jemaat-Mu yang rindu Tuhan akan lahirnya seorang anak di dalam keluarga mereka. Mari Tuhan Engkau berkati setiap rahim ibu kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau berikan pengharapan yang luar biasa kepada mereka. Sehingga walaupun Tuhan belum memberikannya Bapa, tapi mereka tetap berharap kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada setiap keluarga kami yang menginginkan kelahiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa, kami juga berdoa buat situasi negara kami pada saat ini, di mana Tuhan kami tidak jemu-jemunya memohon kepadamu Bapa. Dengan adanya Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak sekali Tuhan terganggu pekerjaan kami, bahkan ekonomi kami, bahkan semuanya Tuhan Yesus. Buat yang orang tuanya Tuhan, yang anaknya sekolah Bapa, bisa menimbulkan darah tinggi buat setiap orang tua kami. Tapi Tuhan berkat pimpinan Tuhan, kami yakin dan percaya Bapa, semua masalah kami ini Bapa boleh kami lalui. Karena kami percaya berkat kekuatan daripada Tuhan, kami boleh melaluinya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Demikian juga Bapa, buat secara khusus
keluarga si tua Prengkiduan yang beberapa hari Tuhan sudah meninggal dunia Tuhan, orang tua yang mereka kasihani yaitu ibu mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkaulah penghibur yang sejati buat keluarga mereka. Dan kami bersyukur Bapa jika semua acara sudah boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan orang tua kami ini. Terkhusus Tuhan keluarga si tua kami. Sehingga mereka Tuhan pulangnya pun dari kampung Engkau berkati. Hingga sampai di Menan ini dengan penuh sukacita. Dengan tidak kurang suatu apapun kembali ke rumah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat kegiatan resort kami. Yaitu Bapa akan diadakan Sinode Resort pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Mari Tuhan Engkau juga yang berkarya atas Sinode Resort kami ini Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik guna kemuliaan bagi nama-Mu. Sehingga Tuhan untuk selanjutnya di dalam resort kami, Resort Medan Selatan ini pun Tuhan boleh berjalan pelayanan kami dengan baik guna kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat setiap orang tua kami Bapa yang lansia pada saat ini Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Bapa di dalam ketuaan mereka, mari Engkau pimpin kehidupan mereka Tuhan. Kau tambah-tambahkan sukacita, Kau tambah-tambahkan kekuatan kepada mereka. Sehingga dengan sukacita yang daripadamu, mereka boleh menjalani hari-hari tua mereka dengan sukacita yang penuh daripada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan mereka lalai di dalam ketuaan mereka, tapi terus mereka Tuhan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa para setiap pelayan-Mu pada hari ini Tuhan Yesus yang melayani di dalam ibadah kami. Baik itu Tuhan para agenda, singer, MC, doa syafaat, dan juga Tuhan pemusik, tim kreatif. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tambah-tambahkan kesehatan kepada mereka Tuhan. Sehingga untuk hari-hari selanjutnya pun di dalam pelayanan kami Bapa, Engkau yang berkarya. Sehingga kami boleh melayani jemaat-Mu dengan penuh sukacita karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Bapa kami dengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Mari Tuhan Kau pimpin lidah hamba-Mu untuk menaburkan firman-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga Tuhan setiap orang yang mendengarnya, baik di rumah atau dimanapun mereka Tuhan yang mendengarkan live kami ini, mereka memperoleh kekuatan setelah mendengarkan firman-Mu. Terutama Tuhan hamba-Mu, berikan dia Tuhan hati yang dengar akan firman-Mu. Sehingga dia boleh menerangkan firman-Mu Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan untuk 1 minggu ini Tuhan, pertemukan kami kembali Bapa untuk minggu ke depannya. Dan kami yakin dan percaya di dalam rencana kami membuka ibadah kami di dalam gereja kami ini, Engkau yang campur tangan. Engkau menjauhkan COVID itu kepada kami, sehingga siapapun yang datang ke gereja ini Tuhan akan pulang dengan sehat walafiat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami kepadamu yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengarlah doa kami. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita mendengarkan vokal grup dari seksi Bapa GKPS Maranatha.
Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh John Ripurba. Mari angkatkan hati kita untuk dengar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membentuk hati kita jadi bejana untuk hormat-Nya. Kita naikkan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati
kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji, termulia Engkau Allah Bapa yang maha baik. Allah yang senantiasa memberkati, menuntun, melindungi, mengasihi kami. Kasih-Mu yang terlalu besar bagi kami, membuat hidup kami terlalu berharga, bahkan sangat berharga. Dan oleh kasih-Mu Tuhan kami boleh berkumpul bersama, menikmati ibadah kami pada hari yang indah ini. Barangkali kami masih harus tetap menikmati ibadah kami di rumah. Tapi kami yakin oleh kuasa Tuhan, kami meyakini Tuhan hadir memberkati jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, kami semua hamba-hamba-Mu. Bapa, di tengah-tengah sukacita kami rindu mendengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin hati pikiran kami. Arahkan kami pada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh kami hidupi, dan itu memerdekakan kami seutuhnya. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan waktu yang indah ini. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita diberikan Tuhan kesempatan untuk kembali menikmati ibadah, menikmati sukacita firman Tuhan. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan 15. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dari Ulangan 15. Kita bacakan ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dapat mengikuti dalam hati masing-masing. Tentang memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lanjut, saya mau kita saling bersahutan salam dulu. Dimanapun kita berada, saya mau sampaikan salam merdeka. Iya, merdeka. Hari ini, 1 hari menjelang kita merayakan HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 75 tahun lalu Bung Karno dan Bung Hatta menyampaikan pekik merdeka proklamasi, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini pun kita akan merenungkan kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan seorang Kristen. Kemerdekaan yang sejati yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kemerdekaan diambil dari kitab Ulangan 15. Memerdekakan budak Ibrani. Ayat 12 dikatakan apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu. Ada alasan orang menjual atau merelakan dirinya jadi budak seseorang. Sebenarnya tidak ada orang yang mau menjadi budak. Kalau ditanya secara pribadi, sungguh-sungguh sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi manusia, tidak ada orang mau menjadi budak, jadi hamba, jadi jabolon, jadi hatoban dalam bahasa Toba. Tapi dalam teks firman Tuhan ini ada orang Ibrani yang disebut saudara.
yang menjual dirinya menjadi budak oleh karena masalah-masalah sosial ekonomi yang dialami. Kalau kita baca nanti mulai dari ayat 1, ada orang Ibrani, saudara sesama Ibrani yang tidak bisa bayar hutang. Untuk menghidupi kehidupan sehari-hari secara ekonomi dia harus berhutang. Tidak sanggup menyelesaikan utangnya. Karena itu dia menjual dirinya menjadi budak. Bapak Ibu Saudara, menjadi budak bagi orang Ibrani sebenarnya sesuatu pekerjaan yang bisa dikatakan harus mengorbankan seluruh aspek kehidupan. Karena budak bagi orang Ibrani, bagi orang Yahudi, seseorang yang tidak lagi tanda petik memiliki hak asasi, hak istimewa yang dia harus perjuangkan. Bahkan budak yang saya miliki saya bisa jual lagi ke orang lain kalau saya tidak membutuhkan. Hak komplain kepada majikan pun hilang. Dia hanya menerima apa yang majikannya beri. Sehingga ayat ini menyebut menjual dirinya. Dia rela meniadakan haknya. Yang penting dia dapat menyambung kelangsungan hidupnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis untuk mengingatkan kembali. Umat Ibrani, umat yang dipilih Tuhan. Umat Israel yang dipilih Tuhan. Secara khusus kita pada saat ini. Orang-orang percaya yang dipilih, yang diselamatkan Tuhan. Harus ada bedanya memperlakukan sesama. Sekalipun budak Ibrani itu menjualkan dirinya. Tapi sebagai umat Allah harus memperlakukan mereka sebagai manusia. Ini barangkali yang sering kita sebut dengan memanusiakan manusia. Memperlakukan mereka seperti manusia. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar memperlakukan mereka secara manusia. Tapi kalau kita lihat di akhir ayat 12, masa perbudakan itu pun ada. Tidak seumur hidup. Hanya 6 tahun. Kalau kita ingat hukum Taurat, hukum yang keempat disebut 6 hari lamanya kita bekerja. Dalam hukum Yahudi juga hukum Ibrani seseorang menjadi budak 6 tahun. Lalu tahun ke-7 dia memasuki masa sabatikal, masa sabat, masa pembebasan. Tahun kebebasan bagi dia. Dan saat dia bebas tidak boleh dengan tangan hampa. Bapak Ibu luar biasa. Orang Ibrani harus memberikan dia kelimpahan. Ayat 14. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya. Jadi tidak dilepas seperti itu saja. Tidak hanya dikasih gaji yang secukupnya saat dia menghabiskan masa kerjanya sebagai budak. Diberikan kelimpahan bekal dari kambing domba, dari tempat pengirikanmu, dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Ibrani harus memberi dengan limpahnya kepada budaknya yang sudah mengakhiri masa perbudakannya, masa perhambaannya. Harus memberi dengan sukacita dan kelimpahan karena apa? Yang menjadi renungan kita yang pertama pada hari ini. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak. Saya mau sebut Bapak Ibu Saudara, seperti epistel tadi dari kitab 1 Petrus 2 itu. Harus memberi bukti saya orang merdeka dalam hidup saya. Mengingat kembali siapa kita, siapa saya, siapa orang Ibrani, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Orang Ibrani dituntun pada suatu suasana harus menyadari bahwa dia harus memberi dengan segala kelimpahan karena dia pun hidup dari pemberian Allah. Mereka diingatkan akan kasih Allah kepada mereka yang membebaskan mereka dari Mesir. Karena itu orang yang telah dibebaskan dari perbudakan harus menghargai budaknya. Mengingat kasih Allah. Dan dengan ingatan akan kasih Allah itu mereka juga membebaskan orang-orang yang sudah selama ini bekerja dengan mereka. Tapi ada yang unik Bapak Ibu Saudara. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau. Karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu. Maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu. Ternyata budak ini juga punya hak untuk tidak mau pergi dari rumah itu kalau nyaman.
Lewat 6 tahun ke-7 dia bisa menentukan nasibnya. Kalau baik majikannya dia bisa minta di situ terus. Lalu dia diberi tanda, telinganya ditindik. Jadi anak-anak muda yang suka menindik telinga, hati-hati. Tanda tindik telinga itu ternyata budak. Ya. Kalau perempuan ditindik, cantik. Memang mau buat anting yang bagus. Tapi kalau laki-laki suka tindik telinga, berarti ingin memperbudak dirinya ini 7 tahun lagi. Karena bagi orang Ibrani, tanda tindik itu tanda budak. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dia harus diterima lagi dengan limpahnya juga. Karena apa? Sudah ada identitas bahwa saya akan menjadi budaknya, katakanlah budaknya Pak Purba lagi. Karena Pak Purba sudah menindik telinganya. Itu tentang perbudakan orang Ibrani. Kita kembali ke tema kita pada hari ini, kemerdekaan. Poin pertama tadi Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengingat kasih Allah. Seperti orang Ibrani yang diajak mengingat kasih Allah. Supaya membebaskan, memberikan kelimpahan budak-budak yang bekerja kepada mereka. Poin kedua, lewat renungan ini kita diajak. Bahwa kita pun hidup karena kasih karunia Allah. Dulu kita budak dosa. Kita mengingat Bapak Ibu Saudara, awal manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Alkitab mencatat oleh karena satu orang berdosa, maka seluruh umat berdosa. Dan Paulus mencatat, sebab tiada lagi orang yang benar. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Budak dosa. Bayi lahir, mungkin secara perbuatan belum dia tahu apa itu dosa. Tapi dia akan bertumbuh dalam kecenderungan berdosa. Dia perbudak dosa terus menerus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lagu pujian tadi harus menjadi lagu pujian yang luar biasa kita ingat tiap-tiap hari. Tercurah darah Tuhanku, dibasuh dosaku. Kita diajak mengingat kembali kemerdekaan kita dalam Kristus Yesus. Saya mau mengajak kita membaca sebentar dari kitab Injil Yohanes. Saya mau kita baca sebentar Yohanes 8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya lompat ke Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Injil Yohanes dan Paulus yang menulis tadi di surat Galatia punya kesamaan yang sejajar menurut saya. Dalam Injil Yohanes disebut apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada kata kamu benar-benar merdeka. Lalu di kitab Galatia tadi Paulus menuliskan sungguh-sungguh merdeka. Di saat kita mengingat kasih Yesus yang memerdekakan kita dari perbudakan dosa, ada satu catatan penting yang menjadi pertanyaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Mungkin ada orang bilang tidak. Sekarang kita lagi dijajah COVID. Kita lagi dijajah masalah ekonomi. Benar secara fisik. Tapi secara iman, sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Ada orang mengatakan, aku percaya Yesus, aku mengaku dosaku, aku orang berdosa. Tapi Tuhan, dosa yang satu ini jangan ambil ya. Aku masih pingin gosip lah. Ini belum bisa kuakui aku bertobat. Bisa. Mungkin ada kaum bapak yang bertobat, Tuhan aku akan berhenti mukul istriku, aku akan baik beribadah. Tapi Tuhan yang satu ini aku belum bisa berhenti. Apa itu? Berhenti merokok dan berhenti mabuk Tuhan. Tunggu dulu ya Tuhan yang satu ini. Sayang kali aku sama dosaku yang satu ini. Sudahkah sungguh-sungguh merdeka? Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan, sudahkah sungguh-sungguh merdeka dari ungut-ungut? Saya suka satu lagu Simalungun dalam buku Doding Salupa nomor berapa. Supaya merdeka dari ungut-ungut, ingat lagu ini. Saisi ungut-ungut min pasoh. Mungkin karena COVID ungut-ungut harus dipasoh. Iya, belakangan ini ibu-ibu lebih darah tinggi dari ibu guru yang di sekolah ya. Ibu guru kan tinggal dia rekam daring, mungkin stres juga daring. Tapi paling tidak tensinya lebih turun sedikit. Iya. Kadang ibu-ibu lebih darting dari anaknya ya, anaknya santai. Anaknya ujian harian yang kerjakan ibunya.
Sampai ada anekdot itu, perhatikan ibu ngajarin anaknya 5 menit kemudian. 5 menit pertama masih apa PR-mu nak? Sudah sapa gurunya dengan absen, sudah 5 menit pertama. 6 menit, ini aja tidak tahu. Wah. Langsung nanti anak nyanyi aja ya. Saya si pungut min paso. Ya nyanyikan saja. Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? 17 Agustus 75 tahun Indonesia merdeka. Tapi secara Kristen, mungkin kita ada yang sudah berumur 90 tahun, 80 tahun, 65 tahun, 24 tahun, 30 tahun, 17 tahun. Sudahkah sungguh-sungguh merdeka secara Kristen? Sudahkah kita menikmati lagu pujian tadi, tercurah darah Yesusku membasuh dosaku? Atau masih ada dosa kesayangan? Tidak jarang orang rajin ke gereja. Suatu ketika kami ke sebuah desa, Bapak Ibu Saudara. Kami punya teman yang mendampingi kami, sintua. Ya maaf kalau ada sintua yang dengar khotbah ini tersinggung, ya enggak apa-apa, senyum sendiri saja. Ditemani kami kunjungan kemana-mana di sebuah desa. Waktu kami tanya, siapanya di sini dukun yang bisa kita doakan? Dia bilang, enggak ada dukun di kampung ini. Lalu kami kunjungi satu rumah jemaat. Saya tanya, Inang sakit apa? Enggak tahu. Sudah berobat kemana-mana belum sembuh, kata Inang ini. Inang berobat kemana? Itu situ yang satu itu kan dukun di kampung ini. Ternyata yang nemani kami itu dukunnya. Iya. Mungkin tidak hanya di desa. Kalau saya lihat di kota pun masih banyak orang ke gereja, tapi masih ke dukun juga. Mungkin cari pelaris supaya jualannya laku. Ini dekat-dekat pilkada ya. Mudah-mudahan tidak ada calon pejabat yang kedukun supaya terpilih. Kalau ada bertobatlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh merdeka? Bagian ketiga. Dari firman Tuhan ini. Bagian ketiga dari firman Tuhan ini. Mari kita baca epistel tadi sekali lagi. Ayat 16 saya mau baca 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Bapak Ibu Saudara. Suatu ketika ada 3 orang anak. 3 orang anak sedang bermain-main di sebuah taman. Lalu mereka melihat ada sangkar burung. Lalu seorang anak memanjat dan mengambil sangkar burung itu. Ternyata ada beberapa ekor anak burung di dalam sangkar. Ada sekitar 3 atau 4 ekor dalam sangkar. Lalu mereka masing-masing mengambil bagiannya. Lalu 3 anak ini mengambil tali. Supaya adil masing-masing mengambil 1 ekor burung. 3 anak mengambil masing-masing 1 ekor burung yang mereka pilih. Lalu mereka ikat pakai tali. Supaya tidak lepas. Burung ini belum bisa terbang sebenarnya. Lalu diikat, dimaini. Karena burung ini masih kecil, mereka maini, mereka lempar-lempar. Karena tidak bisa terbang, mereka pukul-pukul. Tidak bisa terbang, mereka lempar-lemparkan. Karena ada tali di ayun-ayun. Akhirnya anak burung ini letih dan hampir mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sementara anak yang kedua, karena dia asik melihat temannya mempermainkan burung yang dia ikat tadi, dia lupa bahwa ada seekor kucing mendekati anak burung yang dia sedang pegang. Kucing itu ambil anak burung itu, lalu dia tarik-tarikan dengan kucing ini. Akhirnya mati anak burung ini. Karena apa? Harus terpisah. Kucing ini menangkap kepalanya, anak ini tangkap kakinya, patah, pisah. Lalu anak yang ketiga karena sibuk melihat 2 temannya, dia lupa bahwa dia belum mengikatkan burungnya ini dengan benar. Lalu terbang. Tapi karena belum bisa terlalu tinggi, dia masih bisa ambil lagi tali itu dan ikat. Bapak Ibu Saudara, gambaran ilustrasi ini menggambarkan kita jikalau kita masih punya ikatan dosa yang belum kita bereskan merdeka sungguh dalam Tuhan Yesus. Kalau masih punya dosa kesayangan, hati-hati. Mungkin kita punya kebencian yang terus mengikat kita. Saat kita berdoa, kita akan letih sekalipun kita berdoa terus. Karena apa? Karena rasa benci masih kita pegang. Kita bisa berkata, aku akan terus pergi ke gereja. Aku akan terus berdoa, betul. Tapi sering kita lupa. Iblis mengintai kita. Kalau masih ada dosa masa lalu yang kita pegang, sehingga dia akan menerkam.
dan memisahkan kita dari sang pemilik kita. Mungkin kita gambaran yang tadi. Kita mencoba dengan kekuatan diri kita, aku ingin lepas dari dosa. Lalu kita mulai menjauh dari kawan-kawan yang jahat. Tapi tanpa Kristus kita akan ditangkap kembali oleh iblis dan diikat. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Petrus mengingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kasih Kristus telah memerdekakan kita, hiduplah dalam kasih Kristus. Sungguh-sungguh. Pertanyaannya, sudahkah Yesus dalam hidupku atau tidak? Kalau belum, mari dengan iman katakan, Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Kuasai tata hatiku, ampuni dosaku. Dan bagian terakhir Bapak Ibu Saudara masih dari epistel ini, kita harus memberi bukti bahwa kita orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 16. Hiduplah sebagai hamba Allah. Banyak orang memandang murahan kasih Allah yang pemurah itu. Kasih Allah yang cuma-cuma banyak dianggap orang sebagai kasih yang murahan. Sehingga apa? Yang berlaku itu tomat. Tobat hari ini, besok kumat. Senin sampai Sabtu, tomat. Kumat, hari Minggu tobat. Itu tomat itu, tobat, kumat. Karena apa? Dia pikir, nanti kan hari Minggu hasasapan di dosa, selesai itu. Itu orang yang menganggap kasih Allah itu murahan. Kasih Allah cuma-cuma tapi tidak murahan. Lalu bagian berikutnya, hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau hidup sebagai hamba Allah berarti harus tunduk mutlak kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang lebih sering menguasai hidup kita? Saya atau Allah? Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang merdeka, mari kita menjadi orang yang peduli. Mari kita menjadi orang yang murah hati seperti Bapa Sang Pemurah. Mari kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah seperti yang diinginkannya. Mari kita orang yang hidup dalam kelimpahan kasih. Seperti orang Ibrani yang hidup dalam kelimpahan kasih kepada budak-budak yang bekerja kepada mereka. Dan bagian terakhir, mari buka hati dan katakan, Yesus, aku merdeka dari semua keberdosaanku. Aku mau menjadi orang yang merdeka. Tidak lagi diikat oleh perhambaan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini mau mengajak kita sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka dalam Kristus. Saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan penutup dari kitab Galatia 5. Galatia 5 ayat 1 yang tadi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini pesannya Bapak Ibu Saudara. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau selama ini ada dosa kesayangan yang kita belum akui di hadapan Tuhan. Mungkin sakit hati, kebencian, khawatir berlebih. Mulai hari ini jangan lagi mau diperhambakan itu. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup sebagai orang merdeka. Kristus hidup dalam kehidupan kami. Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kami. Kalau selama ini Tuhan barangkali kami yang mengatur diri kami. Sehingga kami masih diikat oleh dosa-dosa masa lalu kami. Mulai hari ini kami mau sungguh-sungguh mengaku seperti nyanyian pujian yang kami nyanyikan. Bahwa tercurah darah Tuhanku di bukit Golgata, dosaku dibasuh, aku sembuh, aku merdeka dari segala dosaku. Dan seperti janji firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1, mampukan kami berdiri teguh untuk kami bebas dari kuk perhambaan dosa. Tuhan, kami lemah, kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kami kekuatan untuk melawan setiap godaan dosa yang mengganggu, yang mengintai kami. Kami berdoa terus bagi jemaat-Mu. Mungkin ada yang terdampak langsung COVID-19 secara ekonomi. Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kecukupan, kelimpahan dalam Tuhan. Barangkali ada yang sedang hidup dalam kekhawatiran berlebih, ketakutan. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya mereka.
Mungkin ada yang sedang berduka cita pada saat ini oleh karena kehilangan keluarga yang mereka kasihi. Secara keluarga besar, Bapak Sintua, Frankie Duan Purba. Biarlah Tuhan Engkau hiburkan, kuatkan mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati terus hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari ini. Dimanapun berada juga pelayan-pelayan gereja-Mu. Mungkin yang sedang beribadah di rumah sekalipun. Tuhan memberkati untuk terus fokus menikmati kehadiran Tuhan. Terpuji Bapa dalam nama Yesus. Ini doa kami. Dan lebih lagi Tuhan, kami teringat dan menyatukan hati sebagai bangsa Indonesia yang Tuhan izinkan hidup di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kami taruhkan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Saat merayakan HUT proklamasi kemerdekaan yang ke-75. Tuhan Engkau pulihkan. Kau kembalikan bangsa kami kepadamu. Seperti Engkau memulihkan keadaan Sion, biarlah Engkau memulihkan Indonesia ini. Berkati pemerintah kami. Berkati setiap pemimpin-pemimpin baik dari daerah sampai ke pusat. Biarlah Tuhan Engkau memimpin hati mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Engkau pulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan dari status COVID-19 ini pun, biarlah Tuhan berkati semua tim gugus tugas, tim medis, memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Terpuji Bapa dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan pada hari ini adalah dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita menaikkan pujian hati sebagai hamba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah dan pengasih,
Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bersyukur saat teduh sejenak, bersyukur ibadah kita boleh selesai dengan baik. Amin. Salam, merdeka. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur, hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita bersyukur ibadah kita berjalan dengan baik. Kiranya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Kami semua yang bertugas mengucapkan terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Mari kita bernyanyi, Aku Diberkati.